Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli, salah satu mahasiswa aktif Institut Agama Islam Negeri Parepare. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Baitul Hikmah sebagai pusat keilmuan multidisiplin. Baik teman-teman, apakah ada yang tahu apa itu Baitul Hikmah? Jadi di sini saya akan membahas apa itu Baitul Hikmah. Baitul Hikmah yang berarti rumah kebijaksanaan adalah sebuah institusi yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan, khususnya pada zaman keemasan Islam. Didirikan pada abad ke-8 di Baghdad oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat keilmuan yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai perpustakaan, tetapi sebagai pusat penerjemahan dan penelitian. Jadi Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai latar belakang, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Kolaborasi ini menghasilkan kemajuan signifikan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, astronomi, dan kedokteran dan kimia. Adapun beberapa ilmuwan terkenal yang berkontribusi di Baitul Hikmah termasuk Al-Kindi, Al-Farabi, dan Al-Khwarizmi dan Al-Battani. Mereka tidak hanya menerjemahkan karya ilmiahnya, tetapi juga melakukan penelitian dan menghasilkan karya-karya asli yang berpengaruh. Kemudian, sejarah berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad. Baitul Hikmah atau rumah kebijaksanaan didirikan pada abad ke-8 Baghdad, yang pada saat itu merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah. Pendirian Baitul Hikmah tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan politik yang melatar belakanginya. Jadi pada masa itu, kekhalifahan Abbasiyah sedang berada di puncak kejayaannya dan Baghdad menjadi pusat perdagangan, budaya dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Khalifah Harun ar-Rasyid yang memerintah dari tahun 786 hingga 809 Masehi adalah sosok kunci dalam berdirinya Baitul Hikmah. Kemudian salah satu aspek penting dari Baitul Hikmah adalah menyampaikan dalam penerjemahannya karya-karya ilmiah dan berbagai budaya. Pada masa itu banyak teks-teks kuno dari Yunani, Persia, dan India dianggap sumber pengetahuan yang berharga. Khalifah Harun ar-Rasyid memerintahkan para ilmuwan dan intelektual untuk menerjemahkan karya-karya tersebut ke dalam bahasa Arab. Hal ini tidak hanya memungkinkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya untuk diakses oleh para ilmuwan muslim, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengembangkan dan memperluas pengetahuan tersebut. Setelah Harun ar-Rasyid penerusnya, Khalifah Al-Ma'mun melanjutkan dan bahkan memperluas visi pendirian Baitul Hikmah. Al-Ma'mun yang memerintah dari tahun 813 hingga 833 Masehi sangat mendukung gerakan penerjemahan dan penelitian ilmiah. Ia membentuk tim penerjemah yang terdiri dari para ilmuwan terkemuka dan termasuk Al-Kindi, Al-Khwarizmi untuk menerjemahkan karya-karyanya. Jadi, Baitul Hikmah menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan dari berbagai latar belakang, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Lingkungan subur bagi pertukaran ide dan pengetahuan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Namun,
Meskipun Baitul Hikmah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-9, lembaga ini tidak selamanya berdiri. Pada tahun 1258, Baitul Hikmah hancur akibat serangan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Serangan ini tidak hanya menghancurkan Baitul Hikmah, tetapi juga literatur dan catatan ilmiah yang telah dikumpulkan selama berabad-abad. Jadi, secara keseluruhan, sejarah berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad adalah cerminan dari ambisi dan visi para pemimpin Abbasiyah untuk menjadikan kota tersebut sebagai pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Melalui penerjemahan, penelitian, dan kolaborasi antar ilmuwan, Baitul Hikmah berhasil menciptakan lingkungan yang subur bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dampaknya masih dapat dirasakan hingga saat ini. Kemudian, dampak Baitul Hikmah terhadap peradaban Islam di dunia. Baitul Hikmah sebagai pusat keilmuan yang didirikan di Baghdad pada masa zaman keemasan Islam memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap peradaban Islam dan dunia secara keseluruhan. Jadi salah satu dampak paling mencolok dari Baitul Hikmah adalah kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi selama periode tersebut. Baitul Hikmah berfungsi sebagai pusat penerjemahan di mana banyak karya ilmiah yang berbagai budaya termasuk Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Adapun dampak Baitul Hikmah juga terlihat dalam pengembangan metode ilmiah. Para ilmuwan yang berkumpul di Baitul Hikmah menerapkan pendekatan empiris dan rasional dalam penelitian mereka. Salah satu Baitul Hikmah berperan sebagai jembatan antara berbagai budaya dan tradisi intelektual dengan mengumpulkan para ilmuwan dari latar belakang yang berbeda, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi. Kemudian dampak Baitul Hikmah tidak hanya terbatas pada dunia Islam. Pengetahuan yang dihasilkan dan diterjemahkan di Baitul Hikmah menyebar ke Eropa, terutama selama abad pertengahan. Kemudian Baitul Hikmah juga memiliki dampak sosial di budaya yang signifikan dengan memajukan pendidikan dan penelitian. Baitul Hikmah membantu menciptakan masyarakat yang lebih terdidik dan berpengetahuan. Namun, dampak Baitul Hikmah tidak dapat dipisahkan dari nasibnya yang tragis. Kehancuran Baitul Hikmah pada tahun 1258 akibat serangan Mongol membawa dampak besar bagi dunia Islam. Banyak karya ilmiah dan literatur yang hilang, dan ini menyebabkan kemunduran dalam dunia Islam. Meskipun demikian, warisan yang ditinggalkan Baitul Hikmah tetap hidup dan terus mempengaruhi pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di seluruh dunia. Jadi secara keseluruhan, Baitul Hikmah memberikan dampak yang mendalam dan luas terhadap peradaban Islam di dunia. Warisan intelektual yang ditinggalkan oleh Baitul Hikmah menjadi salah satu fondasi penting bagi kemajuan peradaban manusia. Mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Nallahil musta'an walitiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.